Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mbul Channel, dengan saya sendiri yaitu Anung Pramadiantoro. Kemudian kali ini kita akan melakukan belajar secara virtual, yaitu kita akan mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan. Check it out. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu tentang apa sih pencemaran lingkungan itu, kemudian apa penyebab dari pencemaran tersebut, setelah itu apa akibat bahkan dampak yang dapat terjadi dari sebuah pencemaran lingkungan. Oke, di sini kita akan pelajari bersama-sama. Oke. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana awal mula sebuah lingkungan itu baik-baik saja, kemudian mengalami perubahan di mana kondisi lingkungan tersebut menjadi lebih buruk. Pencemaran disebut juga dengan polusi. Hal yang dapat menyebabkan sebuah pencemaran disebut juga dengan polutan. Pencemaran adalah proses di mana berubahnya suatu lingkungan menjadi kotor, kemudian tidak layak untuk dipakai, bahkan bisa membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Pencemaran sendiri terdiri dari pencemaran air, kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada lagi yaitu pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran lingkungan adalah adanya kegiatan manusia sehingga dapat menimbulkan kontaminasi perubahan lingkungan tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan efek dan mampu menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berada di daerah sekitaran pencemaran lingkungan tersebut. Baik, kemudian di sini kita akan membahas yaitu materi yang pertama tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah kondisi di mana keadaan sebuah air itu memiliki pH yang bagus, kemudian memiliki kualitas air yang bersih, yang terkontaminasi dengan zat-zat serta limbah pabrik yang mengalir ke perairan seperti di sungai, laut, atau perairan yang lainnya. Air adalah sumber daya alam yang penting bagi manusia. Tanpa adanya air, manusia tidak akan mampu bertahan lama karena air merupakan komponen inti dari kebutuhan manusia. Kemudian di sini kita akan membahas tentang penyebab pencemaran air. Yang pertama yaitu ada hasil limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Kemudian yang kedua ada manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti di sungai, di selokan, dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga di daerah laut pertambangan minyak mengalami kebocoran atau bahkan minyak yang diolah bisa tumpah sehingga mengakibatkan pencemaran air di laut. Berikut kita akan bahas apa dampak dari pencemaran air yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu manusia jelas ya, kekurangan air bersih. Kemudian yang kedua, kondisi air menjadi kotor bahkan berbahaya. Kemudian yang ketiga, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dari pencemaran air tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatasi bagaimana supaya pencemaran air tersebut dapat dicegah. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan pembersihan daerah perairan secara rutin supaya daerah tersebut terjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua ada kegiatan menanam pohon. Selanjutnya ada pengurangan penggunaan bahan dan alat yang tidak ramah lingkungan, kemudian menggantinya menjadi bahan dan alat yang ramah lingkungan. Setelah itu dapat juga kita melakukan proses daur ulang sampah sehingga
tidak menimbulkan banyak sekali tumpukan sampah di daerah sekitar kita. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara yang awal mulanya bersih kemudian tercampur dan terkontaminasi akibat kegiatan manusia yang menghasilkan asap, sehingga udara tersebut bercampur dan mengandung zat-zat berbahaya yang tidak baik untuk tubuh manusia. Pencemaran udara dapat terjadi seperti akibat asap limbah industri, kemudian yang kedua ada asap rokok, asap kendaraan manusia, kemudian ada kegiatan membakar sampah, bahkan sisa-sisa pembakaran yang lainnya. Karbon dioksida atau CO2 sangat berbahaya bagi kehidupan. Bahkan karbon dioksida dapat merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan kondisi di dalam bumi ini semakin panas karena lapisan atmosfer yang semakin menipis. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasi pencemaran udara? Yang pertama ada dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya, kemudian merawat pohon yang telah tumbuh atau tanaman yang telah tumbuh dengan baik, sehingga kondisi keadaan lingkungan kita semakin terlihat hijau, kemudian menghasilkan udara yang sehat untuk dihirup manusia. Kemudian yang kedua ada dengan menggunakannya kendaraan pribadi, kemudian beralih ke transportasi umum agar mengantisipasi dan meminimalisir selain kemacetan, kemudian mengurangi kadar asap yang berbahaya bagi tubuh kita serta lingkungan yang lebih bersih. Selanjutnya ada melakukan kegiatan yang sehat seperti bersepeda, kemudian jalan kaki apabila jarak yang ditempuh menuju ke tujuan yang akan dicapai dekat. Kemudian yang selanjutnya ada penggunaan bahan yang ramah lingkungan, dapat mengatasi dan mengurangi dampak yang berbahaya bagi kegiatan manusia. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi pencemaran udara. Nah, setelah tadi kita membahas, yaitu yang pertama ada pencemaran air, kemudian yang kedua ada pencemaran udara. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi di mana bahan kimia yang telah dipakai manusia kemudian masuk ke dalam tanah, sehingga dapat menyebabkan kondisi serta struktur tanah menjadi lebih kering dari kondisi tanah yang alami sebelumnya. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh sampah yang tidak dapat atau susah didaur ulang, seperti sampah plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan pestisida para petani juga dapat mempengaruhi serta merusak struktur tanah. Kemudian ada penggunaan deterjen rumah yang dapat mengakibatkan tanah menjadi rusak. Setelah itu bahkan ada zat asam yang terkandung di dalam hujan, sehingga mengakibatkan perubahan tanah dari awal yang subur kemudian menjadi berubah. Di samping kanan kiri saya akan ada gambar pencemaran tanah. Kemudian apa dampak dari pencemaran tanah tersebut? Yang pertama sudah jelas tadi, yaitu ada perubahan kondisi struktur tanah yang awalnya subur kemudian menjadi kering akibat zat-zat dan bahan kimia yang terkandung di dalam zat kimia. Kemudian yang kedua ada rusaknya ekosistem tanah. Organisme yang berada di dalam tanah akan mati akibat keracunan dari zat-zat kimia yang telah masuk ke dalam tanah. Selanjutnya ada kerugian hasil produksi bagi petani karena tanah yang terkandung zat kimia akan berubah menjadi kering, sehingga
menimbulkan efek yang tidak baik bagi tumbuhan yang akan tumbuh. Selanjutnya ada polutan yang terkandung di dalam zat kimia akan membahayakan bagi kesehatan manusia. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan menanam pohon sebanyak-banyaknya, kemudian merawat dan menjaga pohon yang telah tumbuh ataupun tanaman sehingga tanah tetap subur dan terjaga kesuburannya. Kemudian yang kedua, melakukan proses remediasi. Proses di mana memisahkan antara tanah yang kering dengan tanah yang subur sehingga mampu mempertahankan kesuburan dari tanah tersebut. Selanjutnya ada proses georemediasi. Proses di mana melakukan pembersihan tanah dengan memberi mikroorganisme tanah seperti cacing, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian mengurangi penggunaan deterjen dalam rumah, mengganti dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Setelah itu tidak membuang sampah pada tempat yang sembarangan. Kemudian dapat juga dengan melakukan proses daur ulang sehingga meminimalisir dan mengurangi sampah yang menumpuk di dalam tanah. Oke, setelah kita mempelajari dan membahas materi tentang pencemaran lingkungan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana awal mula keadaan lingkungan yang bersih kemudian berubah menjadi kondisi yang lebih buruk akibat kegiatan serta campur tangan manusia yang dapat mengakibatkan kontaminasi kondisi lingkungan menjadi berubah. Dampak dari pencemaran lingkungan tentu saja sangat berbahaya, bahkan merugikan bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan maupun kegiatan ataupun aktivitas yang terganggu akibat efek-efek dari pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, sebagai manusia yang sadar dan paham akan kebersihan lingkungan, mari kita bersama-sama menjaga agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, serta lingkungan kita tetap hijau, terbebas dari pencemaran lingkungan. Mari kita merawat dan menjaga kelestarian lingkungan kita supaya kita juga bisa memiliki pola kehidupan yang sehat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.